Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-65. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah setelah sempat libur 1 minggu, sore ini saya Dr. Hoirunisa bisa kembali lagi menemani sore Anda tentunya dengan Asogi. Dan edisi kali ini sedikit berbeda suasananya ya, karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, tepatnya 10 hari pertama Ramadan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan sambil menunggu waktu berbuka, mari kita sama-sama ngabuburit sambil sharing ilmu dan pengalaman. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan yang untuk pertama kali join Asogi, kami ucapkan selamat datang. Selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya, dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai diskusi Asogi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber dan moderator yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan berbagi pengalaman serta ilmunya kepada kita. Yang pertama yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, sekaligus sebagai Sekjen Hogi. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus Ria, Dr. Hiro, dan teman sejawat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Tovan, Dr. Herunisa, Sore dok. Dr. Hiro. Sore sore, Dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Hiro Hidayah Daniel Nasution, MKat OG, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Hiro. Selamat sore Dr. Nisa, Dr. Agus Ria, dan Dr. Tovan, serta teman-teman Ashogi pada sore hari ini. Selamat sore, Baik, selamat sore, semangat. Dokter. Selamat sore. Dan moderator kita sore ini adalah Dr. Agus Ria Zainul Saleh, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore ini di akhir seri di bulan Maret masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai terapi ajuvan pada kanker endometrium. Kapan dan pada kasus apa diberikan, serta bagaimana pemberiannya akan kita diskusikan bersama, tentunya bersama para narasumber. Namun sebelum kita memulai diskusi, kami akan mengundang Sekjen Hogi sebagai perwakilan dari Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sejawat yang kami selalu cintai dan banggakan gitu ya. Jadi yang terhormat saya di sini ada guru saya Dr. Agus Ria, juga Dr. Hiro sejawat dari Padang ya. Izinkan saya menyapa teman-teman ya, salam hormat, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam. juga saya mewakili Ketua Umum kita Dr. Brahmana, karena memang azasnya adalah pemerataan ya. Jadi kalau bisa semua ikut merasakan di kursi panas begitu ya. Jadi untuk pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah mencapai Asogi seri 65 yang bertopik tentang terapi ajuvan pada kanker endometrium ya. Tentu ini adalah topik yang luar biasa seru. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita tercatat sudah 501 registran, luar biasa ya. Walaupun saat ini kita baru bergabung 173, namun ini menandakan bahwa dalam bulan Ramadan ini animo luar biasa, tidak menyurutkan sama sekali ya teman-teman sejawat SPOG maupun
maupun teman sejawat Hogi untuk mengikuti Ashogi yang kita nanti-nantikan setiap pekannya di hari Rabu pukul 15.30 ya. Jadi memang sudah kita sampaikan di depan bahwa ini adalah acara serius tapi santai, santai tapi serius gitu ya. Mudah-mudahan topik-topik spesifik tiap bulannya ini akan memberikan insight atau inspirasi kepada teman Jawa semua sehingga dapat memperbaiki segala bentuk treatment atau approach kita kepada pasien yang kita tangani. Saya rasa saya tidak perlu berlama-lama dan ini tentu saya sedikit menginfokan bahwa acara Ashogi kita sudah sejak Desember 2021 luar biasa, saat ini sudah 65, dimulai di bulan Desember 2021 dan saat ini sudah di bulan Maret 2023. Maaf. Jadi di awal Maret kita sudah membicarakan tentang faktor risiko dan prevensi kanker endometrium. Kemudian di pekan keduanya adalah peran operasi pada kanker endometrium dan yang pekan terakhir kemarin adalah sebelum terakhir yang sekarang adalah bagaimana kita mengenal pemeriksaan dan staging kanker endometrium ya. Jadi memang pada saat ini kita terutama sangat tertantang dengan kanker endometrium karena sesungguhnya kanker endometrium ini adalah sangat-sangat bisa potensial kita cegah satu, yang kemudian juga bisa highly treatable pada kondisi yang early stage, dan bagaimana kita bisa meminimalisir beberapa intervensi pembedahan kita yang terkait dengan pencegahan tersier pada kanker endometrium. Nanti mungkin disampaikan bahwa kita juga harus mengetahui mapping atau pasien-pasien apa sih sesungguhnya yang kita hadapi di lapangan sehingga kita bisa mengenali bagaimana preventive dan preemptive medicine atau personalized medicine di kemudian hari, dan banyak beberapa pembaruan ya dalam vigo staging dan juga molecular base, dan tentunya itu akan mempengaruhi indikasi dari terapi adjuvan. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Andriono, Dr. Brahmana sebagai Ketua Hogi sebelumnya dan Ketua Hogi saat ini yang senantiasa mengarahkan kita bersama untuk kemajuan, juga Dr. Gatot Purwoto sebagai Sekjen sebelumnya ya, dan juga seluruh sejawat senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anggota Hogi yang selalu memberikan inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Dan juga khusus Ashogi, terima kasih Dr. Hairunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, Mas Alan yang kadang-kadang kita memperkenalkannya. Nanti suatu saat kita juga ingin ya melihat wajah-wajah di balik layar ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari penyelenggaraan ini. Saya akhir kata, selamat menikmati, selamat mengikuti, berdiskusi kita bersama untuk ibadah bersama yang menunggu buka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan. Baik, selanjutnya kita langsung saja memulai diskusi Ashogi sore ini yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Agustria Zainus Saleh, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Dr. Hairunisa. Para guru besar, para senior, para sejawat sekalian yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi sambil berdiskusi mengenai topik kanker ginekologi. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Tovan dan Dr. Hiro, atas kesediaannya pada hari ini untuk bersama-sama membuka wawasan kita terhadap kanker endometrium ini. Baiklah, ini kita akan diskusikan mengenai terapi adjuvan atau terapi tambahan pada kanker endometrium. Seperti kita ketahui, ada beberapa modalitas pengobatan untuk kanker endometrium di samping pembedahan, yaitu kemoterapi, mungkin juga radiasi, dan modalitas pembedahan yang lain ini bisa diberikan sebelum pembedahan atau sesudah pembedahan sebagai pengobatan tambahan. Dan siapa saja yang harus kita berikan pengobatan tambahan dan apakah bisa diberikan setelah pembedahan atau sebelum pembedahan, itu nanti akan didiskusikan secara tuntas oleh kedua narasumber kita yang pakar ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai paparan pertama oleh Dr. Hiro Hidayah Daniel Nasution, MKet SPOG, Subkonsultan
onkologi. Kami persilakan Dr. Hero. Baik, terima kasih Dr. Agus Ria. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Dokter? Mohon maaf. Sudah, Dok. Sudah terlihat. Sudah, baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada guru-guru, para senior Hogi, teman sejawat yang sore hari ini mengikuti acara ASHOGI. Jadi saya izin untuk sharing sambil menunggu berbuka puasa dengan topik terapi adjuvan pada kanker endometrium. Nah, kanker endometrium sendiri pada tahun 2020 terdapat 417 kasus baru dengan 97.000 kematian, menjadikan kanker endometrium sebagai kanker urutan ke-7 dari keseluruhan kanker pada wanita dan kanker ginekologi paling banyak dijumpai di Eropa. Nah, untuk kasus kanker endometrium sendiri paling sering dijumpai pada usia di atas 50 tahun dengan median age 63 tahun. Kemudian secara insidensi 4,5%. Sampai saat ini belum ada kita temukan rekomendasi untuk melakukan screening pada wanita dengan faktor risiko. Hanya saja pada kasus-kasus yang Lynch syndrome atau mutation carrier sudah direkomendasikan untuk melakukan screening di atas usia 35 tahun secara annual, baik dengan pemeriksaan fisik ataupun bisa juga pemeriksaan transvaginal sonografi maupun biopsi dan hysteroscopy. Kemudian secara klasifikasi seperti kita ketahui terdapat dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 estrogen related mempunyai prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan tipe 2. Kemudian untuk survival sendiri, banyak dari kasus endometrium kita jumpai masih dalam tahap awal dikarenakan keluhan yang kadang-kadang cukup jelas berupa perdarahan postmenopausal, sehingga seperti kita lihat di tabel, pada overall survival di stadium awal masih sangat baik, di atas 80%, namun kita lihat penurunannya secara signifikan pada stadium 3 dan 4 sudah mencapai di bawah 50%. Karena itu penting untuk menemukan kanker-kanker, tidak hanya kanker endometrium, tapi keseluruhan dari kanker pada stadium yang lebih awal. Kemudian endometrial cancer sendiri, dari endometrial cancer penegakan diagnosis berbasis kepada tindakan operatif, tindakan surgical staging kita menyebut. Nah, kemudian namun kita dapat melihat atau menetapkan staging preoperatif atau klinis sebelum melakukan tindakan operasi. Hal ini membantu kita sebenarnya untuk menentukan, mengklasifikasikan ke dalam faktor risiko grup, apakah itu low, intermediate, high intermediate, ataupun high risk, di mana hal ini berbasis dari temuan kliniko patologis. Nah, hal ini membantu kita untuk menentukan tindakan yang tepat pada pasien-pasien dengan kanker endometrium. Misalnya contohnya pada kasus low risk, kita mungkin hanya melakukan simple hysterectomy dan SOB seperti itu. Namun untuk kasus-kasus yang tingkatannya lebih, mungkin kita harus melakukan surgical staging. Kemudian post operatif kita akan melakukan evaluasi kembali kliniko-histopatologik untuk menentukan stadium dan menentukan resiko grup stratifikasi. Nah, kemudian dengan penentuan dari stadium dan resiko grup stratifikasi ini, kita nanti dapat menentukan atau memandu kita sebagai parameter untuk memberikan adjuvant treatment. Apakah perlu kita memberikan adjuvant treatment atau tidak? Hal ini juga berkaitan salah satunya dengan risk of recurrence. Jadi kalau angka recurrence kecil, maka pertimbangan kemungkinan kita tidak memberikan adjuvant treatment. Tapi kalau risk of recurrence tinggi, maka kemudian pertimbangan kita memberikan adjuvant treatment. Hal ini juga mendasari bahwasanya merujuk sebagai parameter pasien-pasien mana yang akan mendapatkan keuntungan dari pemberian adjuvant treatment tersebut. Kalau selama ini yang kita pakai adalah berbasis klinis dan histopatologik, namun pada saat ini endometrial cancer sendiri sudah mulai mengarah ke molecular classification. Hal ini juga menjadi parameter pengukuran untuk mengklasifikasikan berdasarkan faktor risiko dan juga untuk pemberian adjuvant treatment selanjutnya. Nah, ini adalah tabel dari grouping dari faktor risiko, di mana kita membagi menjadi low, intermediate, kemudian ada high intermediate, high risk, dan advanced metastatic. Di sini yang selama ini dipakai dan masih dipakai memang adalah yang
masih banyak dipakai adalah molecular classification yang belum diketahui. Jadi di sini contohnya di low risk, jika kita jumpai stadium 1A, tipe endometrioid, kemudian dia low grade, LVSI negatif atau hanya vokal, maka kita kategorikan ke low risk. Dan begitu pula sebagaimana grouping yang lain sesuai dengan pada tabel. Pada saat ini perkembangan endometrial cancer mengarah ke molecular classification, sehingga nantinya dengan pemeriksaan molekuler ini juga menjadi landasan atau parameter kita untuk memasukkan ke dalam risiko-risiko grouping tersendiri, dan juga nantinya untuk sebagai acuan dalam memberikan adjuvan terapi. Nah, ini adalah molekuler patologi dari endometrial cancer. Saat ini ada empat kriteria. Yang pertama ada Pol mutation, polymerase epsilon mutation. Kita lihat di sini, jika ditemukan Pol mutation, maka prognosisnya cenderung baik. Kemudian ada mismatch repair deficient. Di sini kita lihat prognosisnya intermediate. Kemudian ada no specific molecular profile. Di sini intermediate, stage dependent, dan yang terakhir adalah P53 atau mutasi P53. Di sini cenderung buruk. Ini yang mutasi P53 ini yang sering kita jumpai pada tipe 2 dari endometrial cancer. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya algoritma diagnostik molekuler ini? Jadi untuk endometrial cancer sendiri, yang pertama kita dapat melihat pol statusnya. Kita bisa melakukan pemeriksaan pol patogenik. Yang dapat dilakukan pemeriksaan PCR dan juga DNA sequencing. Kemudian jika ditemukan patogenik, maka integrated diagnosisnya akan menjadi endometrial cancer dengan pol mutation atau ultra mutation. Kemudian jika kita jumpai non patogenik, kita dapat memeriksa MMR status atau mismatch repair statusnya, apakah deficient ataukah proficient. Jika deficient, kemudian integrated diagnosis akan menjadi endometrial cancer dengan mismatch repair deficient. Jika ditemukan proficient, maka kita lanjut dengan pemeriksaan P53. Jika dijumpai wild type atau tanpa mutasi, maka masuk ke dalam diagnosis non-specific molecular profile, dan jika ditemukan mutasi, maka masuk dalam diagnosis P53 mutations. Ini adalah alur diagnostik untuk pemeriksaan molekuler dari kasus-kasus kanker endometrium. Nah, kemudian untuk low risk, bagaimana terapi adjuvan untuk low risk? Tadi sudah seperti yang disampaikan dalam tabel kategori low risk. Maka pada kelompok low risk ini, risk of recurrence hanya di bawah 5%. Karena itu, dari guideline sendiri menyebutkan bahwa untuk low risk, rekomendasinya adalah no adjuvant treatment. Kita tidak memberikan adjuvan, kita hanya melakukan follow up saja. Hal ini sesuai dengan guideline dari ESCO maupun European Society maupun European Medical Oncology. Nah, ini kalau kita lihat di low risk, salah satu keuntungan kita melakukan pemeriksaan molekuler adalah jika pada stadium 2, terlihat pada stadium 2 dengan pol mutation masih masuk ke dalam kategori low risk. Jadi kalau mungkin kita tidak melakukan pemeriksaan pol mutation, stadium 2 sudah masuk ke high intermediate dan harus mendapat terapi adjuvan. Tapi jika kita melakukan pemeriksaan ini, maka dan ditemukan mutation, kita masukkan ke kategori low risk, dan untuk ini tidak perlu diberikan adjuvan terapi. Ini salah satu keuntungan jika kita melakukan pemeriksaan molekuler. Kemudian untuk intermediate risk, di sini angka recurrence-nya sekitar 14% lebih kurang, dan dominannya ada di vaginal stum. Rekomendasi yang diberikan dari guidelines adalah pemberian adjuvan brachytherapy untuk menurunkan rekaransi vagina. Kemudian dapat dipertimbangkan untuk tidak memberikan adjuvan brachytherapy pada kasus-kasus tertentu, yaitu di pasien dengan usia di bawah 60 tahun. Hal ini baik dari European Society maupun Medical Oncology juga cenderung memberikan rekomendasi yang sama. Kemudian untuk high intermediate, di sini terbagi dua. Kalau kita lihat, ada yang jika kita melakukan tindakan pembedahan dengan melakukan lymph node staging atau lymphadenectomy dan temukan node negatif, maka rekomendasinya adalah memberikan adjuvan brachytherapy. Namun jika pasien tidak dilakukan lymph node staging, tidak dilakukan lymphadenectomy, maka lebih direkomendasikan untuk memberikan adjuvan EBRT. Kemudian untuk kategori high risk sendiri, jadi untuk kategori high risk ada beberapa pilihan yang dapat diberikan. Yang pertama adalah dapat memberikan adjuvan EBRT, external radiation therapy, dengan ditambah concurrent kemoterapi, kemudian sekuensial, jadi diberikan kemoterapi
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi, dan yang terakhir opsi lain adalah memberikan kemoterapi saja. Kemudian untuk advanced disease sendiri, jadi untuk advance ada beberapa pilihan, tentunya pembedahan jika memungkinkan dapat dilakukan pembedahan, tapi jika tidak, kita dapat memberikan definitif radioterapi ataupun pemberian sistematik terapi maupun pemberian kemoterapi sebagai neoadjuvan. Ini tentunya kita mimicking ataupun diekstrapolasi dari tata laksana kanker ovarium. Maaf. Kemudian untuk residual ataupun adanya lymph node yang unresectable pada saat operasi, maka adjuvan terapi yang menjadi pilihan dapat diberikan kemoterapi kombinasi dengan radiasi ataupun dapat diberikan hanya dengan pemberian kemoterapi saja. Nah, untuk kasus advanced recurrent and metastasis, jadi untuk pasien-pasien yang bukan merupakan kandidat yang baik ataupun tidak menyetujui tindakan operasi maupun radiasi, ada beberapa pilihan. Yang pertama, untuk low grade tipe endometrioid dengan reseptor IR dan PR positif dapat diberikan hormonal terapi, salah satunya dengan progestin, ini respon rate-nya lebih kurang 23-37%, kemudian antiestrogen seperti tamoxifen, fulvestrant, ataupun aromatase inhibitor dengan respon rate sekitar 10%. Kemudian dapat diberikan juga kemoterapi dengan regimen pilihan adalah karboplatin dan paclitaxel dengan respon rate lebih kurang 40 dan 50%. Nah, kemudian pada tumor dengan kasus-kasus molekuler dijumpai adanya microsatellite instability high ataupun deficient dari MMR. Jika pasien kemudian recurrent lebih dari 6 bulan dapat diberikan kemoterapi platinum kembali, tapi jika progres sampai saat ini belum ada ditentuk standar care untuk second line, tapi opsional dapat kita berikan kemoterapi doxorubicin maupun paclitaxel dengan respon rate lebih kurang 20%. Kemudian untuk imunoterapi sendiri dapat diberikan anti-PD-1 ataupun tirosin kinase, contohnya seperti dostarlimab dengan respon rate lebih kurang 42%. Kemudian kombinasi antara pembrolizumab dengan lenvatinib, anti-PD-1 dengan tirosin kinase dengan overall respon rate lebih kurang 64%. Kemudian untuk pembrolizumab sendiri diindikasikan untuk tumor-tumor dengan deficient MMR dengan tumor mutational burden-nya di atas 10 MB per megabase. Ini berdasar dari penelitian Keynote 158 yang sudah approved oleh FDA. Kemudian untuk palliative radiation sendiri tentunya untuk kasus-kasus yang sudah masuk ke dalam paliatif, kita dapat memberikan radioterapi untuk mengurangi simptom seperti misalnya keluhan perdarahan, tentunya dapat kita berikan radiasi paliatif untuk mengurangi perdarahan yang terjadi. Untuk surveillance sendiri, jadi pada kelompok low risk dapat kita follow up setiap bulan selama 2 tahun pertama, kemudian setiap tahun selama sampai 5 tahun. Begitu juga untuk kelompok intermediate maupun high intermediate. Namun untuk kelompok high risk dapat dilakukan follow up setiap bulan selama 3 tahun pertama, kemudian setiap 6 bulan sampai 5 tahun. Pemeriksaan advanced imaging baik itu CT scan, PET scan maupun MRI dapat dipertimbangkan sesuai indikasi, dan pasien dianjurkan untuk melakukan exercise, healthy diet, dan juga weight management. Ini kesimpulan, ini adalah bagian bagaimana tata laksana kanker endometrium, di mana untuk terapi adjuvan sendiri pasca pembedahan kita lakukan penentuan stadium dan grouping dari prognostic risk group. Kita kategorikan di mana berdasarkan kliniko dan histopatologi yang pada saat ini sudah ditambahkan dengan molecular classification, sehingga akan membantu kita sebagai parameter untuk nanti kita dapat memberikan adjuvan terapi. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sekian dari saya.
Baik, terima kasih kepada Dr. Hiro. Mungkin kita bisa lanjut kepada Dr. Tovan untuk memaparkan paparannya. Dr. Tovan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Hiro. Selanjutnya kita persilakan Dr. Tovan untuk memberikan paparannya mengenai terapi ajuvan pada kanker endometrium. Mungkin Dr. Tovan masih mute itu mikrofonnya. Sudah saya buka unmute, ini Dr. Agus Ria. Suara saya jelas terdengar nggak ya? Oh ya, sekarang jelas. Jelas ya, terima kasih. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dr. Agus Ria sebagai moderator dan Dr. Hiro. Saya terbantukan sekali untuk memaparkan tentang topik kita sore hari ini, yaitu terapi ajuvan pada endometrial cancer ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini topiknya hanya 7 menit ya dipaparkan. Saya rasa tidak mampu saya memaparkan itu sih ajuvan terapi dalam waktu 7 menit. Jadi mungkin saya akan meng-highlight hal-hal yang tidak ya menambahkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Hiro. Saya rasa sudah sangat lengkap ya. Jadi ini adalah outline yang saya akan bawakan. Sesungguhnya adalah bagaimana tinjauan singkat ya, bagaimana kita bisa melihat pasien-pasien apa, tipe apa yang kita hadapi, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan ajuvan terapi yang akan kita pertimbangkan ya, less side effect atau adverse effect. Kemudian tentu yang kita pertimbangkan adalah saat ini treatment berdasarkan klasifikasi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hiro, dan bagaimana kita memahami filosofi terapi ajuvan dan beberapa guideline ya. Jadi sebagai overview saya rasa tidak perlu saya ulang, namun di dunia ternyata dominan adalah usia 65 dan 75 tahun. Jadi kita berpikir bahwa yang kita hadapi pasien-pasien mostly adalah endometrial cancer type 1 di mana usia-usia tua gitu ya. Namun apa yang terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat di sini angka kita 10 tahun terakhir ternyata 51,7% itu usianya 36 sampai 55 tahun ya. Bagaimana 5 tahun terakhir ternyata tidak bergeser ya di usia 36 sampai 55 tahun dengan 51,12%. Kemudian kalau dari stadium kita bisa melihat alhamdulillah ya, kita bisa melihat bahwa pada stadium dini memang banyak ya terdeteksi, yaitu di stadium 1A dan 1B itu sekitar 38%. Namun kalau dijumlahkan dengan stadium 2 adalah 51,4% di 10 tahun terakhir, dan 5 tahun terakhir adalah 59% pada stadium 1 dan 2. Namun kalau kita lihat dari beberapa classification risk based study bahwa tidak menjamin bahwa stadium 1 itu bebas dari ajuvan gitu ya. Kita nanti lihat bagaimana. Kemudian ini adalah histopatologi, jelas memang untuk endometrial type 1 yaitu endometrial type itu adalah sekitar 69%, di mana 5 tahun terakhir ada 71,74% di sini ya. Nah, kalau tentang risk factor saya rasa tidak perlu diulang. Kenapa? Semangatnya adalah bagaimana kita bisa mencegah ya, preventif dari endometrial cancer terutama adalah tipe 1 ya. Nah, bagaimana tentang classification based treatment ini ya. Jadi saya rasa ini adalah hal yang harus kita kuasai karena ini menentukan algoritma tadi ya. Saya rasa saya tidak perlu ulang bahwa di sini ada klasifikasi berdasarkan histopathological dan clinical dan molecular classification ya. Jadi artinya ini kita bergerak memang bagaimana kita less morbidity terkait dengan ketidaktajaman menentukan ajuvan terapi hanya berdasarkan histopathologi dan clinical classification. Nah, kalau kita melihat dari sejarah FIGO staging ya, endometrial cancer itu hanya melalui 3 kali ya, 1953, 1988, kemudian 21 tahun kemudian, dan terakhir 14 tahun kemudian, dan sekarang sudah ada FIGO update staging classification tahun 2023. Nah, jadi saya rasa teman-teman yang belum sempat menghafal 2009 ternyata ada 2023 nanti kita lihat di sini ya. Jadi FIGO classification tahun 2023 kalau kita ingat dibandingkan dengan FIGO staging 2009 memang berbeda ya. Jadi memang ini berdasarkan meta analisis tentunya. Kenapa kita harus tahu staging perubahan ini? Karena memang menentukan treatment yang kita terencanakan begitu ya. Kalau kita lihat dari perbedaannya adalah 1A, 1B, kemudian FVSI di sini berperan sekali ya. Kemudian stadium 2 di 2009 kalau kita ingat di tahun 1988 stadium 2A, 2B ada ya. Di mana endocervical kemudian stroma gitu ya. Tapi sekarang di stadium di tahun 2009 ternyata hanya stadium 2 saja. Nah, di tahun 2023 muncul lagi ya. Jadi setelah 14 tahun lamanya dari
dari 2009 ke 2023 ternyata stadium 2A dan 2B ya. Di sini ada tambahan 2C yaitu adanya histologic type dengan myometric infarction dengan high grade histologi. Nanti kita lihat ya. Kemudian juga ada stadium 3A1, 3A2, kemudian juga 3B1, 3B2. Ini nanti kita akan betul-betul cukup rumit ya perubahan figure staging dari endometrial cancer terbaru 2023 ini. Nah, ini saya rasa tidak perlu saya bahas, ini juga sama tadi yang sampaikan Dr. Hiro ya, kemudian juga sama ya. Nah, beberapa different risk group dari endometrial cancer kita bisa lihat berdasarkan ESMO, ESGO, ESTRO konsensus dan juga GOG 99 dan PROTECT-1 ya. Jadi kalau kita lihat kita punya PNPK, nanti saya akan tampilkan PNPK nasional kita kanker endometrium dalam proses saat ini, sedangkan PPK kanker endometrium RSCM sudah disahkan ya per tanggal 9 Juni 2022 yang lalu, sudah 1 tahun lamanya, di mana kita mengacu pada ESMO, ESGO, ESTRO konsensus ya tentang beberapa classification risk ini. Histopatologi saya rasa tidak perlu diulang bahwa ada grade 1, 2, 3 di mana terkait dengan komponen solid ya 5%, kurang dari 5%, 6-50% dan lebih dari 50% ya. Ini juga perbedaannya saya rasa tidak perlu. Nah, ini adalah ajudan treatment ya, saya agak ngebut ya, mohon maaf. Nah, kita harus memahami apa sih sesungguhnya filosofi dari adjuvan treatment ini gitu ya. Jadi sesungguhnya tadi sudah sampaikan Dr. Hiro, saya rasa sudah jelas bahwa tujuan dari adjuvan treatment adalah pada newly diagnosis endometrial cancer adalah untuk menurunkan ya resiko terjadinya rekarensi ya. Kemudian juga memang terkait dengan stadium ya, indikasinya, kemudian histologi tumor dan beberapa adverse risk factor. Nah, potensial adverse risk factor ini terkait dengan adanya ditentukan oleh advanced age ya, usia yang advance, kemudian adanya LVSI ini penting sekali di mana stadium 1A bahkan harus kita lakukan surgical staging kalau memang LVSI positif gitu ya. Kemudian ukuran tumor grade dan lower uterine segment atau surface cervical glandular involvement gitu. Jadi rekomendasi tentang adjuvan treatment ini memang betul-betul pada clinical pathologic risk factors ya. Nah, terkait dengan beberapa adjuvan radioterapi, saya rasa sudah jelas beberapa pilihan yaitu adanya external beam radioterapi PAVES ya, kemudian whole pelvic, kemudian vaginal brachytherapy. Ini ada indikasi masing-masing tadi disampaikan oleh Dr. Hiro. Nah, ini bagus sekali ya, saya rasa mungkin teman-teman Hogi maupun teman-teman sejawat SPOG bisa melihat ini adalah artikel yang sangat baik untuk dibaca ya. Jadi adjuvan terapi pada endometrium pada era molecular classification ya. Jadi membedakan antara radioterapi, chemoterapi dan novel target untuk terapi tadi disampaikan Dr. Hiro. Jadi jelas sekali lagi berdasarkan indikasi adjuvan treatment itu saat ini benar-benar berdasarkan adanya clinical pathologic risk factors yang terkait dengan usia, kemudian derajat grading tadi, kemudian histological type, kemudian kedalaman invasi myometrium dan adanya LVSI. Ini perlu kita highlight. Kenapa? Karena LVSI ini ternyata memang suatu prognostic factor yang sangat kuat terjadinya untuk memprediksi rekarensi pada pelvic, kemudian distant metastasis dan penurunan dari overall survival ya. Jadi kalau secara prinsip basic secara pembagian low risk ternyata betul-betul bisa diselesaikan dengan surgery alone ya. Kemudian kalau high intermediate jelas adjuvan, vaginal brachytherapy is recommended. Kemudian high risk jelas pelvic radiotherapy dan beberapa kondisi non endometrial terutama cirrhosis type dan beberapa stadium 3 itu memerlukan kemoradiasi sesuai dengan GOG 258 tadi sudah disampaikan ya. Nah, jadi di sini juga baik sekali mungkin nanti teman-teman bisa membaca secara lengkap saat ini bagaimana kondisi adjuvan treatment pada endometrial cancer. Jadi memang terkait dengan kemoterapi, radiation terapi atau kombinasinya. Jadi kalau kita lihat prinsip cornerstone pada cervical cancer dengan endometrial cancer adjuvan itu agak berbeda ya. Jadi memang penentuannya itu harus lebih tajam saat ini dengan endometrial cancer dan dengan adanya kemajuan ini kita berusaha untuk menurunkan rekarensi dan meningkatkan prognosis pada pasien-pasien yang kita tangani gitu ya. Ini saya rasa sama ya yang tadi saya sudah sampaikan. Ini beberapa trial yang saya tidak perlu bahas satu persatu ya. Kemudian di sini adalah ESMO, ini nanti ada ini beberapa guideline yang kita jadikan dasar untuk penentuan PNPK 2022 HOGI kita dan PPK RSCM tahun 2022 juga ya. Jadi jelas low risk pada pasien ini memang tidak perlu adjuvan dan beberapa yang kita highlight adalah high intermediate dan high risk group ya. Kemudian yang kita perlu lihat adalah adanya risk benefit ratio ya. Bagaimana kita bisa
memberikan satu intervensi untuk tertiary prevention ya, bagaimana kita bisa mencegah adanya side effect atau adverse effect terkait dengan adjuvant treatment yang kita berikan ya. Jadi kalau kita lihat di short term side effect di sini beberapa yang tidak perlu saya bahas satu persatu. Namun memang mohon maaf ya, saya beberapa pengalaman melihat bahwa adjuvant treatment berupa radiasi itu sangat-sangat tergantung pada mesin yang digunakan atau pesawat radiasi ya, dan tentu pada beberapa center di Jakarta sendiri sangat berbeda outcome-nya untuk radiasi outcome-nya ya. Nah ini juga side effect dari kemoterapi saya rasa tidak perlu dibahas, tapi kita perlu penguatan informed consent kepada pasien di mana jangan sampai pasien jadi putus terapi dikarenakan memang keputusan diri sendiri. Nah ini adalah beberapa guideline saya rasa ini penting kita ketahui. Beberapa guideline internasional kita pakai adalah ESMO, ESGO, ESTRO ya, dan ini sudah saya tampilkan BNPK revisi HOGI 2022 yang merupakan revisi dari 2018 ya, sudah mencantumkan ESMO, ESGO, ESTRO guidelines, dan PPK RCM juga sudah mencantumkan ya. Nah ini beberapa level of evidence, grades of recommendation, saya rasa nggak perlu saya bahas detail karena waktu juga, dan ini mungkin teman-teman saya pernah sampaikan bahwa ini bagus sekali ESGO Pocket Guideline, sangat-sangat praktis ya, ini di launching 2021 dan terbaru ini ya. Jadi di sini beberapa pertimbangan pre-intraoperatif, kemudian surgical management, standar surgical procedure, sampai pada leave note pertimbangan apakah kita harus melakukan systematically atau bagaimana. Ini penting ya. Nah tentang adjuvan ini saya rasa tidak perlu dibahas karena ini isinya adalah sudah kita sampaikan pada PPK yang akan saya tampilkan ya. Ini juga beberapa advanced disease tadi sudah disampaikan Dr. Hiro, recurrent disease, juga oligometastatic recurrent disease, palliative radioterapi juga termasuk AGO guideline, American Gynec-Oncologist guideline ya, juga beberapa sistematik terapi saya rasa nggak nanti perlu kita diskusikan. Recurrent disease juga di sini sudah dibahas ya, indication untuk radioterapi. Nah ini dia ya, jadi PPK kanker endometrium RSCM ternyata alhamdulillah lebih dulu daripada PNPK 2022 nasional ya. Jadi memang ini sudah disahkan pertanggal 9 Juni 2022 yang lalu dan sudah didiseminasi pertanggal 14 Juni 2022 ya. Jadi ya alhamdulillah kami penyusun dari PPK ini. Nah ini adalah algoritma PPK kita ya. Jadi artinya ini akan sama dengan PNPK yang menjadi guideline nasional kita, bahwa pada stadium 1A kita lihat gradingnya, kemudian apabila LV size negatif, kemudian usia kurang dari 50 tahun ya, ini low risk artinya kita observasi setelah HTSOB ya, dengan segala macam akses ya. Kemudian walaupun 1A, grade 1 juga kalau evaluasi positif, ini memang merupakan prognostik strong prognostic factor ya. Jadi artinya ini harus dilakukan laboratorium surgical staging. Jadi artinya teman-teman harus hati-hati kalau misalkan mendapatkan hasil endometrial sampling dengan hasil FSI positif, walaupun myometrial depth invasion hanya kurang dari 50%, bahkan hanya terbatas pada kafum, ini tetap harus kita lakukan surgical staging ya. Jadi itu penting ya. Yang lain-lain saya rasa sama dengan Dr. Hiro. Ini juga risiko rendah nih beberapa penjabarannya ya. Saya rasa nggak perlu karena sama saja. Nah, risiko tinggi, risiko rendah, menengah, dan beberapa kaitannya dengan molekuler prognosis classification ya. Nah, di sini ada beberapa skema untuk pemberian brachytherapy sebagai monoterapi pada kanker endometrium yang inoperable ya. Jadi di sini nanti kita akan diskusikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena saya hanya menambahkan hal-hal yang mungkin belum disampaikan Dr. Hiro karena waktu. Saya sampaikan kepada Dr. Agustria, kembali kepada moderator untuk sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. Tovan yang telah memberikan paparan yang sangat baik. Pada rekan-rekan peserta ASHOGI yang kami hormati, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan dapat secara langsung dengan melalui raise hand atau dapat dituliskan pada kolom Q&A. Nampaknya di sini belum ada pertanyaan. Ada baru satu pertanyaan. Ya, seperti kita ketahui bahwa tujuan dari terapi adjuvan adalah tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hiro bahwa tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya rekarensi. Dan beberapa faktor prognostik yang telah dipaparkan memberikan beberapa kategori dari risiko penyakit
sehingga kita memerlukan terapi adjuvan. Dan terapi adjuvan apa saja yang bisa kita berikan sudah dijelaskan tadi. Belum ada satu pertanyaan dari Dr. Marbaniati MKes. Izin bertanya, berapa case fatality dari penderita kanker tersebut? Mungkin Dr. Taufan atau Dr. Hiro akan memberikan jawaban. Silakan. Dr. Hiro dulu. Ya, terima kasih dok. Jadi terima kasih pertanyaannya untuk case fatality rate ya, berarti dalam asumsi jumlah seluruh kematian dibandingkan dengan jumlah kasus ya, jumlah kasus. Jadi kalau saya lihat dari Globokan 2020 itu ada sekitar 97.000 kematian dengan 417.000 kasus. Kalau kita merujuk kepada angka tersebut, lebih kurang case fatality rate sekitar 23%, dokter. Makasih dok. Sudah dijelaskan? Ya, mungkin sedikit penambahkan ya, Dr. Agustria ya. Jadi benar sekali. Jadi bahwa kalau kita lihat dari case fatality rate tentunya terkait dengan ini ya apa namanya survival ya, overall survival. Beruntungnya adalah pada endometrial cancer itu kita masih pada peluang dapat menemukan pada stadium yang awal, sangat dini gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan sel cervix tentunya sangat jauh ya, karena walaupun sangat potensial preventable pada sel cervix, tapi ternyata screening kita tidak jalan. Sedangkan pada endometrial cancer memang tidak ada screeningnya, namun pada beberapa populasi di mana simptom ya, jadi dengan gejala perdarahan itu paling sering memang terjadi perdarahan, maka seharusnya bisa kita deteksi secara dini. Sering di lapangan saya menemukan nih Dr. Agustria, saya cuma sharing aja, beberapa seringkali pasien sudah shopping dokter dengan AUB ya pada usia reproduktif. Tapi sayang sekali pasien itu tidak dievaluasi secara komprehensif ya, sehingga hanya diberikan misalkan semacam hormonal ya, progestin atau progesteron sintetik gitu ya, dan ternyata memang patologinya bukan terbatas pada endometrium. Itu ini kita bicara secara general ya. Namun kalau kita kembali lagi tadi pada cancer registry kita, bahwa alhamdulillah di 10 tahun terakhir kita mendapatkan data bahwa stadium 1A dan 1B itu adalah 38%, artinya lebih dari sepertiga. Ya untungnya kita bisa mendeteksi secara awal ya. Kalau kita lihat dari data di Indonesia untuk sel cervix itu ternyata dia memiliki tingkat insiden yang lebih tinggi daripada angka global, bahkan 23,4 per 100.000 penduduk gitu ya, penduduk perempuan. Namun kalau kita lihat di sini tentu kita melihat bahwa pergeseran usia muda saat ini lebih banyak dikaitkan dengan pola hidup ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bergeraknya untuk pencegahan ya, kedokteran pencegahan. Tapi intinya case fatality rate tidak seburuk pada sel cervix ya, endometrium itu, dan pada cancer registry kita masih peringkat ke-3 setelah cervix, ovarium, dan endometrium. Ya. Baik, terima kasih pada Dr. Hiro dan Dr. Taufan. Ini ada lagi masuk pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya dok, apakah peran SPOG umum dalam terapi adjuvan kanker endometrium? Apakah ada terapi adjuvan pada kanker endometrium stadium 1A untuk menunda operasi? Jadi maksudnya supaya bisa ditunda operasinya diberikan terapi adjuvan dulu. Apakah memungkinkan? Untuk memungkinkan pada wanita tersebut untuk mempunyai anak, apakah boleh ditunda? Terima kasih. Mungkin Dr. Hiro dapat memberikan jawaban. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Freddy Chandra atas pertanyaannya. Yang pertama ya dok, untuk apakah peran SPOG umum dalam terapi adjuvan? Jadi kalau untuk terapi adjuvan, seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan, kalau untuk low risk no adjuvant treatment, mungkin follow up bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat obgyn umum, melakukan follow up untuk pasien-pasien dengan low risk. Tapi kalau untuk terapi adjuvan sendiri, berarti biasa diberikan adalah
misalnya brachytherapy pada intermediate risk ataupun EBRT, maka yang melakukan tentunya adalah dokter dari bagian radioterapi, seperti itu, Dok. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah untuk penundaan operasi stadium 1A yang menginginkan anak, mungkin maksudnya adalah untuk fertility sparing ya, Dokter. Di sini kita lihat untuk CA endometrium sendiri, jika khusus untuk stadium 1A, di mana derajat diferensiasinya masih grade 1, kemudian 1A yang belum ada invasi ke myometrium, itu dapat dilakukan manajemen fertility sparing bagi yang masih ingin memiliki anak atau berusia di bawah 40 tahun. Tapi harus dijelaskan bahwasanya ini bukan merupakan prosedur yang standar, dan terapi yang bisa diberikan adalah terapi hormonal, dapat diberikan medroksiprogesteron asetat ataupun megestrol asetat yang kita berikan selama 3-6 bulan. Kemudian nanti kita akan evaluasi kembali dengan pemeriksaan baik itu fisik, ultrasonografi maupun biopsi dan histeroskopi, dan melihat apakah terjadi regresi gitu. Seperti itu, Dokter. Kemudian untuk selanjutnya diharapkan pasien akan dapat berkonsepsi atau hamil, baik itu secara teknik reproduktif berbantu ataupun tidak. Kemudian nanti dianjurkan untuk melakukan pengangkatan rahim setelah memiliki keturunan. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Mungkin Dr. Taufan ada tanggapan mengenai bagaimana peran dari dokter SPG umum di dalam penanganan pasien CA endometrium dengan terapi adjuvan, dan bagaimana untuk melakukan fertility sparing pada pasien stadium 1A. Ya, terima kasih Dr. Agustria. Ya, saya rasa pertanyaan baik sekali dari Dr. Freddy ya, Chandra Sitepu. Jadi memang kalau kita lihat selalu ya, kewenangan klinis atau clinical privilege itu harus berbalik pada kompetensi ya. Kalau lihat dari kurikulum SPOG non-onkologi tentu tidak sampai pada penanganan adjuvan ya. Jadi artinya memberikan terapi adjuvan baik kemoterapi maupun radiasi atau kombinasinya gitu. Namun pada kurikulum SPOG non-onkologi tentu SP1 sampai pada tahapan kognitif ya. Jadi pada kondisi teman sejawat bisa menjelaskan ya apa yang akan dijalankan oleh pasien setelah pembedahan misalkan ya terkait dengan apa. Nah, perlu diluruskan tadi ya bahwa kalau saya endometrium stadiumnya 1A ya, 1A misalkan low risk, kalau misalkan memang kurang dari setengah myometrial invasion tanpa FSI ya, kemudian juga usianya kurang dari 50 tahun dan seterusnya. Jadi ada 5 ya parameter yang teman-teman harus lihat ya. Jadi yang pertama itu yang klinis atau pathologic factor gitu ya. Yang pertama adalah usia tadi, usia tua sama usia muda tentu berbeda. Usia di atas 50 tahun tuh resikonya lebih tinggi ya. Kemudian grading itu adalah derajat ya, diferensiasi baik sedang buruk gitu ya, G1, G2, G3, kemudian tipe histologisnya dan depth of myometrial invasion. Nah, ini menentukan tadi ya 1A atau 1B, kalau kurang dari 50% itu 1A, kalau lebih dari 50% 1B. Dan yang penting adalah yang ini ya, presence adanya LVSI ya. Jadi sampai sejauh mana ya tadi, sampai sejauh menjelaskan kepada pasien sehingga pasien dapat ya mudah-mudahan bisa menjalin suatu hubungan yang baik sehingga terjadi compliance yang baik sehingga pasien tidak loss of follow up ya. Kemudian yang kedua adalah tadi saya rasa sudah terjawab ya Dr. Hero, apa tadi itu ya? Yang kedua udah hilang di saya nih. Menunda Oh ya, fertility sparing ya. Ya, untuk tentu itu ada indikasinya ya. Apakah semua CA endometrium itu tidak pada tempatnya konservatif gitu ya? Tentu ada kriterianya di mana tidak terjadi myometrial invasion ya, karena kita tetap pada resiko bahwa dia bisa upstaging pada kondisi kita melakukan konservatif. Itu ada pembahasan yang lalu rasanya sudah dibahas ya. Namun yang terbatas adalah misalkan atipik atau 1A low risk tanpa myometrial invasion. Itu yang penting dan betul-betul close follow up ya. Jadi saya punya case sharing juga ya. Pasien itu terdiagnosis usia 26 tahun, Dr. Agustria ya. Saya endometrium waktu itu, tapi memang belum pernah ke saya. Kemudian 13 tahun kemudian dia datanglah dengan nyeri hebat, kemudian
dengan invasi sampai vagina bahkan ya. Jadi sudah advance. Nah, selama 13 tahun ini dia betul-betul denial, tidak mau melakukan HTSOB gitu ya, karena memang belum punya anak dan akhirnya menempuh jalur ke herbal ya, alternatif dan seterusnya. Nah, ini mungkin peran dari teman-teman SPOG untuk memberikan motivasi ya, bahwa pada kondisi early mungkin pasien ini masih bisa pada tempatnya untuk melakukan oncofertility gitu ya. Tapi ketika sampai 13 tahun kemudian, untungnya 13 tahun kemudian dia masih bertahan, dan itu luar biasa, operasinya juga sangat-sangat heroik, berdarah sampai ngocor sekali, sampai vagina distal pun terinfiltrasi. Tapi alhamdulillah saat ini pasien sudah menjalani kemoradiasi adjuvan, dan alhamdulillah operasi tahun 2021 bulan Juni, saat ini pasien masih survive ya. Ya itu intinya, semakin kita temukan dini, kita bisa juga melakukan fertility sparing pada endometrium, tapi tentu dengan mempertimbangkan segala parameter tadi ya, terbatas pada endometrium, kemudian juga tidak ada LVSI ya, kemudian tidak ada myometrial depth invasion ya. Mungkin itu dari saya, Dr. Agus Ria. Baiklah, jadi pada intinya peran dokter SPG umum adalah mengenali adanya faktor-faktor risiko yang sudah disebutkan tadi, sehingga bisa memilah mana pasien yang memerlukan terapi adjuvan atau terapi atau tidak memerlukan, dan selanjutnya juga memberikan edukasi kepada pasien. Dan tadi Dr. Giro juga menjelaskan bahwa perlunya bantuan dari dokter SPG untuk melakukan monitoring atau follow up, seperti yang sudah dijelaskan pada paparan pertama tadi ya, jadwal untuk follow up-nya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Indriana Budiono. Bagaimana mencegah dan advice apa yang diberikan agar CA bisa diketahui dini, dan pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Jadi bagaimana pencegahannya dan pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Mungkin Dokter Hiro atau Dokter Tovan dulu. Ya, sesuai dengan urutan nama. Baik, dok. Atau dibalik? Belakang aja, dibalik boleh, saya siap aja. Ya, bagaimana mencegah ya, advice yang diberikan agar saya bisa diketahui dini, pemeriksaan apa yang harus dilakukan ya. Jadi gini ya, memang sekali lagi tadi sudah sampaikan, saya rasa sudah jelas ya, endometrium itu tidak ada screeningnya gitu ya. Jadi jelas kalau cervix, payudara ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara deteksi dini itu terdiri dari screening dan early diagnosis. Nah, pada endometrium pada tempatnya melakukan early diagnosis gitu ya. Jadi kalau kita kan nanti kemarin saya rasa sudah dipaparkan ya pada beberapa kelompok resiko dengan Lynch type 2 syndrome, Lynch syndrome segala macam gitu ya. Jadi kalau pasien tanpa simptom ya, apakah kita harus melakukan endometrial cancer surveillance? Enggak juga gitu ya. Bahwa misalkan pasien AUB, kemudian kita selalu melakukan endometrial sampling baik dengan hysteroscopy kah, atau misalkan dengan DC kah, atau beberapa misalkan pipel atau mikrokuret, itu seharusnya kita bisa pahami ya, jadi tidak selalu. Nah, bagaimana kita bisa mengenali risiko? Ya, faktor risiko dan potensi pasien ini. Kalau misalkan tadi sudah saya paparkan beberapa faktor risiko, misalkan PCOS, infertility, obesitas, ya, sindrom metabolik, kemudian juga kebetulan pasien memiliki familial cancer, ya, misalkan breast cancer, ovarian cancer, kolorektal, prostat, sama pankreas, atau misalkan beberapa limfoma, itu kita harus lebih hati-hati ya. Jadi memang selalu kita bicara yang sedikit less invasif, kalau misalkan bisa dilakukan dengan katakanlah office hysteroscopy, kalau misalkan ada fasilitas itu lebih baik ya, tapi kalau misalkan memang tidak ada ya perlu dilakukan dengan kuret saja, misalkan kalau mikrokuret saya rasa kadang-kadang juga menyakitkan gitu ya. Nah, bagaimana peran kuret saat ini? Kalau kita lihat dari staging, memang tidak ada lagi kuret bertingkat ya, kuretasi bertingkat atau dilatation fractionated curettage gitu ya, itu tidak merubah stadium ya, karena stadium 1A yang dulu adalah endocervical surface itu sudah ditiadakan menjadi endocervical stroma gitu, stadium 2 ya, stadium 2 saja. Nah, saat ini sudah stadium 2A, 2B, 2C, nanti perlu dihafal juga ya. Jadi intinya sih mengenali faktor risiko. Kalau pasien sudah datang dengan perdarahan, obesitas, kemudian juga pasien memiliki diabetes mellitus atau misalnya dislipidemia ya. Kemudian keluarganya ternyata juga ada breast cancer ya.
Dulu memang, lebih signifikan dari garis ibu ya, tapi ternyata beberapa penelitian ternyata, tidak kalah signifikannya dari garis ayah gitu. Jadi jangan mengabaikan kalau misalkan breast cancer-nya ada dari misalkan tantenya ayah atau apa itu ternyata, sama-sama signifikan ya. Mungkin itu, dari saya. Terima kasih Dokter Agustria. Mungkin Dokter Hero ada tambahan? Ya dok, ya mungkin saya pikir saya sepakat, sangat setuju sekali dengan yang sudah disampaikan Dr. Tovan ya dok. Jadi kalau untuk screening kanker endometrium sampai saat ini belum ada rekomendasi, hanya saja dianjurkan untuk mutation carrier Lynch syndrome ya dok. Mungkin di atas usia 35 tahun bisa dipikirkan untuk pemeriksaan annual, memeriksakan diri untuk pemeriksaan mungkin fisik, ultrasonografi transvaginal, bahkan sampai konsolidasi untuk melakukan biopsi maupun hysteroscopy. Kemudian untuk pencegahan mungkin karena seperti kita ketahui lebih banyak tipe 1 endometrioid type dengan estrogen related, mungkin salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah lifestyle, pola hidup sehat, kemudian olahraga dan berat badan ideal. Mungkin. Terima kasih dok. Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Tovan dan Dr. Hero. Ini ada lagi pertanyaan dari anonim ini. Izin bertanya dokter, pada kasus endometrium di mana preoperative assessment dijumpai parametrium kaku dan pada imaging tidak dijumpai distant metastasis. Tata laksana apakah yang harus dilakukan? Apakah pembedahan dulu, kemudian terapi adjuvan, atau bisa dilakukan neoadjuvan, kemo ataupun radiasi baru dioperasi? Karena untuk mempertimbangkan kemungkinan histerektominya subtotal atau parametrium yang terlibat. Terima kasih. Ini pertanyaannya dari peserta yang anonim. Anonim. Ya. Baik. Silakan Dr. Tovan. Iya, izin menjawab ya. Jadi ini, rasanya ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semuanya ya. Jadi kalau kita bicara secara, root dari penyebaran endometrium berbeda ya dengan sel serviks. Jadi, cukup, relatif sangat jarang ya, terjadi infiltrasi ke parametrium. Namun ada ya, memang ada beberapa kasus ya. Namun, di sini kalau, istilah ya mohon maaf ya, saya izin untuk meluruskan. Jadi kalau kita dulu ini kaku parametrium, itu sebenarnya bukan kaku, itu yang kita maksudkan adalah terinfiltrasi, parametrium terinfiltrasi, bukan parametrium kaku ya. Mohon nanti bisa dikoreksi begitu ya, parametrium terinfiltrasi. Nah, bagaimana apakah ada peran neoadjuvan pada endometrium? Saya rasa sampai saat ini saya belum pernah baca tuh neoadjuvan pada endometrium. Jadi kalau kita bicara itu prinsip neoadjuvan adalah pada ovarian cancer di mana untuk membedakan antara primary dengan interval debulking surgery di mana memang beberapa evidence menyatakan dengan neoadjuvan kemoterapi dilanjutkan dengan interval debulking surgery itu menurunkan jumlah perdarahan, meningkatkan resektabilitas, meningkatkan outcome, kemudian menurunkan perioperatif morbiditas dan seterusnya ya. Tapi it depends on pada pembedah atau surgeonnya sendiri ya. Kalau pasiennya memang komplainnya jelek, pembedahnya handal ya primary debulking surgery pada ovarian cancer itu comparable sebenarnya ya dibandingkan dengan interval debulking surgery ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, mohon maaf, jadi jangan sampai salah arah atau misleading ya. Kita melakukan neoadjuvan kemoterapi atau neoadjuvan apalagi radiasi, kemudian dilakukan hysterektomi subtotal. Kita harus tahu patologinya apa ya. Jadi sekali lagi memang pemeriksaan yang sistematik, komprehensif terkait dengan bagaimana karakteristik pasien secara klinis, apakah dia pantas nggak sih pasien ini mendapatkan endometrium gitu ya. Tentu kita bicara stadium 1 tadi yang memang preventable dan terkait dengan lifestyle gitu. Tapi kalau misalkan ternyata memang ada jenis cervix ya, sel cervix yang endofitik gitu ya. Jadi memang dia nggak kelihatan lesinya di ectocervix, tapi ternyata dia ke dalam ya endocervix dan itu bulging dan itu lebih sulit dibandingkan ectocervix. Jadi mungkin yang teman sejawat temukan itu bukan endometrium tapi cervix ya dengan endofitik type gitu ya yang biasanya adalah adenosquamous atau adenokarsinoma begitu ya. Jadi hati-hati dalam menegakkan suatu rencana terapi karena terkait dengan diagnosis ya. Beberapa pasien yang saya temukan juga sama, dia clean benar-benar cervixnya, tapi ternyata kita melakukan RVT. Jangan lupa teman-teman melakukan RVT juga karena ketika kita mendapatkan suatu perubahan konsistensi dari cervix curiga ada
ada sesuatu di dalam ya. Ternyata betul, dia memang sudah terinfiltrasi ke parametrium, ternyata sel serviks stadium 2B gitu. Jadi memang modalitas treatmentnya berbeda dengan endometrium. Jadi biasakan pada prinsip beberapa kelainan ginekologi biasanya kita utamakan untuk total ya. Jadi hampir tidak pernah kita merekomendasikan subtotal dengan alasan yang tidak kuat begitu ya. Mungkin itu karena waktu juga. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Hiro. Terima kasih Dr. Agustria. Terima kasih Dr. Mustafa. Mungkin Dr. Hiro dapat dinamakan apakah ada tempatnya untuk melakukan pengobatan neoadjuvan. Baik dok, terima kasih dokter. Jadi memang untuk seperti yang disampaikan Dr. Tovan tadi ya, memang untuk parametrium invasif ke parametrium ini mungkin harus diagnostik harus lebih ditajamkan terlebih dahulu ya dokter. Mungkin melihat karena invasi parametrium cenderung biasanya lebih ke arah kanker serviks seperti itu. Tapi ya mungkin saja juga kita jumpai pada endometrium. Jika sudah ke parametrium, kemungkinan sudah stadium 3. Mungkin dalam kasus ini perlu multidisiplin bidang ilmu ya dok, seperti diskusi, tumor board, dan lain-lain. Kita harus memastikan bahwasanya memang kita dapat melakukan tindakan operasi. Prinsip di endometrium untuk melakukan tindakan operasi adalah apabila dapat dilakukan complete resection dengan morbiditas yang dapat ditoleransi. Kemudian jika tidak dapat atau mungkin ada kontraindikasi melakukan tindakan operasi, mungkin pilihannya bisa memberikan radiasi dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hiro. Ini saya sudah dapat peringatan nih dari Dr. Hairunisa. Waktunya sudah lewat. Tapi masih ada pertanyaan. Apakah masih ada kesempatan? Mungkin tambah satu lagi ya. Ya penting kayaknya Dokter Agus. Yang terakhir ya dok. Terakhir ya. Itu. Jadi pertanyaan dari Dr. Agung Pramarta Irawan. Izin bertanya, apakah dengan Vigo staging yang baru nantinya akan mempengaruhi kewenangan SPG umum untuk apakah masih boleh melakukan operasi pada stadium awal dengan low risk untuk pemeriksaan karena untuk pemeriksaan lymphovascular invasion di daerah kami masih sangat sulit. Terima kasih. Mungkin Dr. Hiro tadi. Ya, terima kasih dok. Mungkin pertanyaannya, jadi mungkin ini menarik ya dok untuk 1A low risk. Kalau memang ini poinnya adalah diagnostik preoperatif staging atau clinical staging terlebih dahulu. Kita melihat untuk tindakannya sendiri sih kalau memang terbukti low risk sebenarnya tindakannya hanya HTSOB ya, simple hysterectomy dan bilateral salving ovarectomy yang mana merupakan kompetensi dokter SPOG umum. Tapi isu yang lebih perlu diperhatikan adalah LVSA yang sudah dikerjakan. Ini memang harus memang bisa dikerjakan karena jika ternyata LVSA positif, kemudian risk groupingnya akan naik langsung ke high intermediate risk dan tata laksananya tidak sesuai lagi dengan simple hysterectomy, tapi kemudian kita akan mengerjakan surgical staging. Mungkin itu dok poinnya. Terima kasih. Mungkin tetapkan tambahan? Ya, saya rasa sedikit saja setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Hiro ya. Yang penting adalah bagaimana kita sampai pada diagnosis 1A low risk gitu ya. Gampang sekali ngomongnya 1A low risk, tapi apa modalitas yang kita miliki ya. Jadi penting sekali kalau mohon maaf ya. Kalau teman sejawat memang tidak ada fasilitas FPSI, saya rasa lebih baik dirujuk begitu ya. Karena ini tadi juga kami baru parade pre-op ya, dan ada pasien 1A benar-benar dia depth diameter invasionnya kurang dari 50% dengan betul-betul G-nya intermediate risk ya, G2 ya. Jadi moderate differentiated ya. Jadi dengan LVC positif gitu ya. Jadi itu nggak bisa walaupun 1A tapi dia sudah high intermediate. Jadi tetap surgical staging di mana lymph node dissection harus kita lakukan secara systematically gitu ya. Karena apa? LVC jelas suatu strong predictor prognosis ya. Itu akan meningkatkan rekarensi pelvic ya, rekarensi lokoregional, kemudian juga distant metastasis dan pastinya akan menurunkan overall survival. Jadi ujungnya mohon maaf ya, kita jadi zolim sama pasien kalau misalkan 1A low risk itu belum lengkap.
tetap. Dan satu lagi mungkin pesannya, ini mungkin isu yang sudah disampaikan pada seri ASOG yang lalu ya. Jadi bahwa kalau teman-teman sejawat tidak pede atau confident dengan modalitas USG misalnya, walaupun USG untuk melihat suatu stromal invasion dengan high-end ultrasound itu baik dengan sonografer yang handal, comparable dengan MRI, namun seringkali kita galau ya, apakah ini sudah infiltrasi ke stroma ya, bisa saja kita dapatkan dia dengan G1 ya, well differentiated, kemudian kurang dari myometrial invasion kurang setengah ya, tapi ternyata stromal endocervixnya sudah kena, itu sudah stadium 2 gitu ya. Jadi itu juga tetap laporan surgical staging. Jadi kalau memang pasien kita ragu-ragu, pasien obes sekali ya, itu mungkin selain USG, teman-teman bisa memperkuat dengan advanced imaging yaitu MRI ya, kalau memang fasilitasnya tersedia, itu untuk menguatkan secara etiko-medical legal kita ketika misalkan pasien ada masalah gitu ya. Itu mungkin pesannya tidak masalah tentang SPOG umum melakukan 1A low risk, itu memang adalah kompetensi dari SPOG umum, dan kita memang mengendorse, memotivasi untuk sama-sama yuk kita menterapi pada tempatnya 1A low risk. Tapi bagaimana kita menuju stadium 1A low risk modalitas diagnosis yang kita sudah lakukan. Begitu mungkin ya Dr. Agus. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi pesannya bahwa parameter LVSA ini sangat penting sekali sebelum kita melakukan tindakan pembedahan. Apakah perlu pembedahan cukup simple hysterectomy ataupun surgical staging. Mungkin itu pesan yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada kedua moderator kita yang hebat ini, Dr. Tovan dan Dr. Hiro, atas pemaparannya dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Kami mohon maaf sekiranya di dalam membawakan acara ini didapatkan kekurangan-kekurangan, dan selanjutnya kita kembalikan kepada Dr. Hairunisa. Baik, terima kasih Dokter. Seru sekali ya diskusi kita sore hari ini, sangat komprehensif dan lengkap penjelasan para narasumber kita sore ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator kita, Dr. Tovan, Dr. Hiro, Dr. Agustria. Memang pada kanker endometrium, terapi adjuvan itu diberikan pada kasus selain low risk untuk mengurangi kemungkinan rekurensi, dan terapi adjuvan yang mungkin bisa dilakukan adalah salah satunya brachytherapy, pelvic radioterapi, ataupun kemoradiasi kombinasi. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, sampailah kita di akhir acara ASOGI. Semoga diskusi kita sore ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi semua partisipan ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di bulan April. Sampai jumpa di seri ASOGI berikutnya. Selamat menjelang waktu berbuka puasa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Dokter Agustria, Dokter Tovan. Terima kasih Dr. Tovan, Dr. Hairunisa. Terima kasih Dok. Terima kasih banyak. Dulu foto bersama terus baca ya. Dok, saya capture dari sini ya Dok. 1, 2, 3. Tambah Dok. Sehat-sehat Dokter Agustria, Dokter Hiro, Dokter Lisa. Iya Dok, sehat-sehat Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Ya, insya Ya Allah. Dok.